Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Perkenalkan, saya Adinda Natasha Salsabila. Saya pengajar TIU di studi CPNS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout atau mini quiz yang teman-teman sudah kerjakan sebelumnya. Buat teman-teman yang belum sempat mengerjakan kuis atau tryoutnya, langsung saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Jika teman-teman sudah mengerjakan dan ingin menonton pembahasannya, langsung aja diputar videonya sampai habis ya. Penasaran bagaimana pembahasannya? Yuk langsung aja kita bahas. Halo teman-teman studiku, selamat datang. Kali ini kita akan membahas soal tryout yang sudah teman-teman studiku kerjakan ya. Tadi teman-teman sudah mengerjakan soal tryout atau mini quiz bagian pertama. Nah, di sini kita akan membahas materi TIU. Oke, langsung saja kita bahas dari soal nomor 1. Banyak hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek oleh 10 pekerja jika 5 pekerja ini mampu menyelesaikan selama 20 hari. Di sini ada nilai P dan nilai Q. Kalau ada nilai P dan nilai Q, maka kita akan bandingkan nilai P dan nilai Q-nya. Tapi kebetulan di sini kita sudah punya nilai P yaitu sebesar 20. Berarti fokus kita untuk nomor 1 ini adalah nilai Q-nya, yang mana perlu mencari nilai X. Nah, untuk soal nomor 1 ini adalah tipe soal kuantitatif perbandingan dengan tipe soal perbandingan. Nah, nanti kita tentukan apakah dia perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Pertama, kalau ada soal perbandingan, teman-teman bisa gunakan studi boost ya. Langkah pertama, notasikan dalam bentuk persamaan matematika. Kemudian, tentukan jenis perbandingannya, apakah perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Nah, kalau lurus, teman-teman langsung kalikan silang. Tapi kalau perbandingan terbalik, salah satu persamaan kita balik terlebih dahulu, baru dikalikan silang. Nah, di sini coba kita tuliskan dalam bentuk persamaan matematikanya. 10 pekerja jika oleh 10 pekerja jika 5 pekerja mampu menyelesaikan selama 20 hari. Jadi di sini kita sudah ada info 5 pekerja ini mampu 20 hari. Nah, banyak hari yang ditanya kalau dikerjakan oleh 10 pekerja. Berarti 10 pekerja itu sama dengan X hari, karena yang ditanyakan. 5 pekerja mampu 20 hari. Jadi kalau di sini sebelah kirinya pekerja, berarti yang bawahnya juga pekerja. Kalau sebelah kanannya hari, berarti yang bawahnya juga hari. Nah, di sini sudah sama ya. Kemudian setelah kita notasikan dalam bentuk persamaan matematika, kita tentukan jenis perbandingannya. Ini perbandingannya lurus atau terbalik ya. Caranya bagaimana? Caranya bisa teman-teman nalarkan ya. Jadi dari 10 menjadi 5 pekerja. Pekerjanya itu jumlahnya menurun atau berkurang. Nah, kalau pekerjanya turun, harinya itu jadi makin lama atau makin cepat. Kalau pekerjanya itu semakin menurun atau semakin sedikit, maka harinya itu semakin lama atau semakin bertambah. Nah, karena arahnya mereka ini berlawanan ya, antara pekerja sama hari, berarti ini adalah perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik berarti salah satu persamaan harus kita balik terlebih dahulu. Misalnya dari 10 per 5, 10 per 5, ini tetap persamaan yang dibalik misalnya mau yang sebelah kanan. Gitu ya, X per 20 menjadi 20 per X, seperti itu. Sehingga kalau sudah dibalik tinggal kita kalikan silang. 10 dikalikan dengan X, 5 dikalikan dengan 20. 10 dikalikan X sama dengan 20 dikalikan 5 ya. Berarti di sini 10 dikalikan X sama dengan 20 dikali 5. Untuk mencari nilai X berarti 10-nya kita bagi ya di hasil sini. Di sini coret, dicoret. 5 dikalikan 2, X-nya sama dengan 10. Berarti kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 10. Berarti di sini 5 dikalikan 10 sama dengan 50. Berarti nilai Q-nya ini adalah 50. Tapi di sini kita perlu mencari persamaan antara P dan Q. Bagaimana caranya? Pertama teman-teman tuliskan dulu nilai masing-masingnya. P sama dengan 20. Tulis P sama dengan 20. Per Q sama dengan 50. Q sama dengan 50. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa geser salah satunya. Bisa P-nya yang digeser atau Q-nya yang digeser. Misalnya di sini Q-nya yang digeser dengan cara dikalikan silang. Digeser ke sebelah kanan. Berarti P sama dengan 20 per 50 Q. Atau ini kalau kita coret
menjadi P sama dengan 2/5 Q. Nah, 2/5 Q ini kalau ingin kita jadikan sebagai desimal, 2/5 itu kan supaya jadi desimal kita jadikan per 10. Berarti 5-nya dikalikan 2, 2-nya dikalikan 2, 4. 2/5 itu sama dengan 0,4 Q gitu ya. Berarti nomor 1 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2 di sini adalah tipe soal antonim ya. Tipe soal antonim. Kenapa? Karena di sini ada lambang lawan katanya, seperti itu. Di sini kemampuan verbal tipe antonim lawan kata, berarti mau tidak mau kita harus mengerti dulu ya, apa arti dari kata kalis, kemudian nanti kita cari lawan katanya. Nah, untuk tipe soal ini, teman-teman gunakan KBBI ya sebagai acuan kita dalam membuat catatan, daftar catatan atas kosakata baru. Karena berdasarkan soal-soal yang sudah keluar di tahun sebelumnya itu ada beberapa kosakata yang asing. Nah, jadi lebih baik kalau teman-teman punya daftar catatan tersendiri yang teman-teman peroleh entah dari belajar atau dari explore KBBI atau ketika mengerjakan soal gitu. Jadi teman-teman punya kamus atau kosakata yang baru. Jadi di sini kita gunakan KBBI. Kalau kalis, nah kalis ini artinya suci, bersih atau murni. Daga, daga ini artinya menentang atau bisa berarti dahaga, haus, atau merupakan bagian alat musik. Jadi di bagian gendang atau bagian alat musik yang dipukul itu bagian kulitnya disebut dengan daga. Kemudian bumantara ini berarti awang-awang atau angkasa. Candala berarti rendah, hina, nista. Celia berarti teratur, rapi, dan elok. Sangkil artinya sampai, kena, berdaya guna, atau efisien. Nah, kalau kita lihat nih dari arti katanya kalis yang berupa suci, bersih, murni, lebih sesuai lawan katanya itu yang candala ya, yang artinya rendah, hina, nista. Seperti itu. Jadi nomor 2 jawabannya yang C. Kemudian untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, kita baca dulu soalnya. Jika XY sama dengan 3 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, maka pernyataan yang benar ini yang mana? Oke, untuk soal nomor 3 ini tipenya operasi bilangan ya teman-teman, dengan tipe soal persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat teman-teman bisa langsung menggunakan rumus Studibus atau cara cepatnya, bahwa X plus Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. X min Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat. X min Y dikalikan X plus Y itu nilainya sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kemudian di sini yang ditanyakan di soal atau informasi yang diketahui di soal adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kan ada di persamaan 1 ya. X kuadrat di sini ada plus Y kuadrat, dan di persamaan 2 X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X kuadrat di sini juga plus Y kuadrat. Lalu bagaimana? Nah, coba kita cek menggunakan persamaan 1 maupun persamaan 2 ya. Jika menggunakan persamaan yang X min Y kuadrat, nah kita coba dulu. X min Y kuadrat tadi persamaannya sama dengan X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat. Kemudian kalau min 2XY-nya kita geser ke sebelah kiri supaya tersisa X kuadrat dan Y kuadrat menjadi X kuadrat plus 2XY sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Jadi di sini kita hanya menggeser min 2XY-nya ke sebelah kiri. Kemudian diketahui bahwa XY itu sama dengan 3. Berarti XY di sini kita ganti menjadi 3. Nah, 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Berarti X min Y kuadrat sama dengan 10. Coba kita cek jika persamaannya menggunakan X plus Y kuadrat. Gitu. Di sini X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Kemudian 2XY-nya ini plus 2XY-nya kita geser ke sebelah kiri. Kita pindah ruas menjadi min 2XY. Ya, supaya di sini tersisanya hanya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, XY-nya tadi sama dengan 3. X kuadrat ditambah Y kuadrat sudah diketahui di soal yaitu 16. Min 2 dikalikan 3, min 6. Min 6 geser ke sebelah kanan. Berarti 16 ditambah dengan 6. Sama dengan hasilnya 22. Nah, kalau kita cek
X min Y kuadrat sama dengan 10 atau X plus Y kuadrat sama dengan 22. Di sini jawaban yang tersedia di opsi soal itu lebih menggunakan persamaan X min Y kuadrat ya. Karena kalau kita pakai X plus Y kuadrat yang ini, seharusnya jawabannya itu bukan 10, tapi 22. Jadi soal nomor 3 itu jawabannya yang A ya teman-teman. Eits, sebelum kita membahas ke soal selanjutnya, aku mau ngingetin nih ke teman-teman sekalian, kalau studi CPNS lagi membuka kelas bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan persiapannya di seleksi CPNS tahun ini. Untuk pendaftaran kali ini, cuma 249.000 aja loh. Satu kali bayar, teman-teman udah bisa akses semua layanan. Menarik bukan? Oke. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, terdapat 600 sapi yang dapat menghabiskan 240 kg rumput dalam sehari. Jika peternakan tersebut menambah 200 ekor sapi lagi, nah berapa sih rumput yang harus ditambahkan dalam satu hari? Oke, soal nomor 4 ini adalah tipe soal perbandingan ya teman-teman, tipe soal perbandingan. Nah, nanti kita perlu mencari terlebih dahulu apakah soal nomor 4 ini perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Ingat studi busnya. Ketika mengerjakan soal perbandingan, pertama notasikan dulu dalam persamaan matematika. Kemudian setelah kita notasikan, kita tentukan jenis perbandingannya. Apakah perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Nah, kalau perbandingan lurus kita langsung kali silang. Kalau perbandingan terbalik berarti salah satu persamaan perlu dibalik terlebih dahulu, baru dikalikan silang. Pertama kita notasikan dulu ke persamaan matematikanya nih teman-teman. 600 sapi habis 240 kg rumput, berarti 600 sama dengan 240 kg. Per ditambah 200 sapi, berarti 600 ditambah 200, hasilnya 800. Sama dengan X kilogram. Ini X-nya yang kita cari ya. Kemudian kita coba tentukan jenis perbandingannya. Apakah dia perbandingan lurus atau perbandingan terbalik? Dari 600 ke 800, di sini sapinya bertambah. Nah, kalau sapinya bertambah, rumput yang harus diberikan ke sapi itu semakin banyak atau semakin sedikit? Nah, tentu kalau sapinya bertambah, rumputnya itu yang diberikan ke sapi sebagai bahan makanannya sapi itu juga ikut bertambah ya, ikut naik. Jadi di sini adalah perbandingan lurus ya, teman-teman. Perbandingan lurus karena dia itu arahnya sama. Kemudian kalau perbandingan lurus, ingat ya, studi busnya itu langsung dikalikan silang. Berarti 600 per 800 sama dengan 240 per X. 600-nya teman-teman kalikan dengan X, 800-nya teman-teman kalikan dengan 240. 600 dikalikan X sama dengan 240 dikali 800. Kita mau cari nilai X, berarti 600-nya dibagi ke sebelah kanan ya. Berarti ini bisa kita coret. Kemudian ini bisa kita coret ya, 1, 40. 8 dikalikan 40 sama dengan 320. Nah, ingat teman-teman, 320 ini adalah totalnya ya. Jadi 800 sapi ini butuhnya sebesar 320 kg. Yang ditanyakan itu adalah yang harus ditambahkan. Nah, kalau ditanyakan yang harus ditambahkan berarti kita cari selisihnya. 320 ini yang dibutuhkan tadi ya, dibutuhkan. Kemudian yang sudah ada berapa? Oh, yang sudah ada itu 240. Berarti selisihnya adalah 80 kg. Jadi soal nomor 4 jawabannya yang B. Kemudian soal nomor 5. Di dalam sebuah kotak terdapat 4 bola putih dan 6 bola hitam. Jika diambil 2 bola secara acak, maka peluang terambil keduanya bola berwarna hitam. Jadi teman-teman di sini ada kotak, kemudian ada 4 yang warna putih, kemudian di sini ada 6 yang warna hitam. Gitu. Nah, di sini berarti total bolanya itu ada 10. Kemudian kita ingin mencari berapa peluang ketika keduanya itu berwarna hitam. Jadi dari 6 hitam ini mau diambil 2 gitu ya, 2 bola hitam. Berapa sih peluangnya? Nah, pertama-tama kita perlu mencari kombinasinya. Baru kita cari peluangnya. Kenapa perlu ada kombinasinya?
Ingat bahwa persamaan peluang itu adalah NA per NS. NA ini adalah banyaknya kejadian, ya, banyaknya kejadian. Kemudian NS-nya ini adalah total kejadian atau semesta ya, total kejadian. Nah, untuk banyaknya kejadian, kita perlu menentukan banyak caranya dulu gitu. Jadi dari 6 bola yang berwarna hitam, pengen kita ambil 2 bola aja gitu, bukan 6-6-nya. Kalau 6 bola hitam berarti enak ya, tinggal 6/10. Tapi kalau cuma 2 berarti kan kita perlu mencari berapa banyak kemungkinan, berapa banyak cara untuk memilih 2 bola hitam dari 6 bola hitam. Nah, sedangkan untuk semestanya ini adalah keseluruhannya. Berarti banyak cara untuk memilih 2 bola dari 10 bola total. Ya, jadi yang atas itu yang ditanyakan, ya kan? Yang ditanyakan itu adalah 2 bola hitam di sini. Kemudian yang bawahnya semestanya itu seluruhnya. Totalnya itu ada 10 bola. Berarti banyak cara memilih 2 bola dari 10 bola. Berarti bisa kita gunakan rumus kombinasi ya. Yang atas itu C6-2, yang bawahnya itu C10-2. Rumusnya kombinasi yaitu CNR sama dengan N faktorial, R faktorial, N min R faktorial. Berarti kalau di sini C62 berarti 6 faktorial, 2 faktorial, 6 dikurangi 2 faktorial. Per 10, 2 berarti 10 faktorial per 2 faktorial, 10 min 2 faktorial. Kalau kita hitung 6 faktorial per 2 faktorial, 6 dikurangi 2, 4 ya, 4 faktorial. Nah, 6 faktorial itu kan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikali 2 kali 1. Tapi di sini cukup kita tuliskan 4 faktorial aja. Kenapa? Karena di sini ada 4 faktorial yang bisa kita coret. Sehingga tersisa 6 dikalikan 5 per 2 dikalikan 1 ya, 2 faktorial. Coret 1 3. 5 kali 3 15. Oke, yang bawahnya 10 faktorial per 2 faktorial, 10 dikurangi 2, 8 ya, 8 faktorial. Berarti 10 dikalikan 9 dikalikan 8 faktorial. Kenapa 8 faktorial? Karena di bawahnya ini sudah ada 8 faktorial. Bisa kita tinggal coret aja. Berarti 10 dikalikan 9 dibagi 2 dikalikan 1. Dicoret, 1 di sini 5. 9 kali 5 yaitu 45. Berarti di sini jawabannya itu sudah terlihat ya, 15/45. Kemudian 15/45 itu nilainya setara dengan 1/3. Nah, jadi sudah ketemu ya, soal nomor 5 itu jawabannya yang D. Untuk soal nomor 6 di sini ada tipe soal figural ya teman-teman, analisis figural. Untuk jenis soalnya itu serial atau keberlanjutan. Coba kita analisis satu per satu per elemennya. Yang pertama, titik hitam bergeser posisi berlawanan arah jarum jam. Lihat titik hitam yang di figur pertama ada di atas, kemudian bergeser berlawanan arah jarum jam ya. Di sini bergeser. Nah, tiba-tiba ada di sebelah kanan. Berarti di sini jawabannya pasti titik hitamnya itu yang di sebelah kanan bawah ya. Berarti di sini yang betul, di sini yang betul, di sini yang betul. Berarti opsi A dan opsi B sudah bisa kita eliminasi. Coba kita analisis ya garisnya. Di sini garis putus-putus tiba-tiba menjadi garis yang utuh. Kemudian di sini garis putus-putusnya seharusnya menjadi garis yang utuh ya, seharusnya menjadi garis yang seperti ini utuhnya. Kemudian di mana di situ ada garis utuh, seharusnya didahului oleh garis titik-titik. Nah, berarti yang lebih tepat itu kan sebenarnya antara opsi D atau opsi E. Berarti opsi C ini kita bisa eliminasi. Lalu bagaimana perbedaan antara opsi D sama opsi E? Ya, opsi D memiliki garis putus-putus yang berjarak cukup renggang ya. Jarak untuk opsi D ini cukup renggang ya, atau putus-putusnya itu hanya sedikit. Tetapi kalau opsi E, garis putus-putusnya ini lebih padat. Nah, kalau kita lihat di opsi figural atau di gambar
urutan figural pertama, 2, 3, 4, 5. Di gambar kedua, 3, dan kelima, putus-putusnya ini kan lebih padat garisnya. Berarti yang lebih tepat itu yang opsi E ya teman-teman. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk soal nomor 7. Nah, di sini adalah tipe soal verbal analysis. Berarti kita perlu menganalisis soalnya ya. Pertama, terdapat 5 orang pemain catur yang sedang mengikuti kejuaraan, yaitu Violet, Wina, Sabiru, Yanti, dan Zidan. Setiap pemain catur akan bertemu lawan yang sama sebanyak 2 kali, yakni di sesi pagi dan sore. Jadi di sini ada Violet, Wina, Sabiru, Yanti, dan Zidan. Kemudian bayangkan setiap pemainnya itu akan bertemu satu sama lain. Jadi Violet ini akan ketemu dengan Wina, Violet ini akan ketemu dengan Sabiru, Violet ini akan ketemu dengan Yanti, dan Violet ini akan ketemu dengan Zidan. Berarti Violet ini punya 1, 2, 3, 4 pertandingan untuk sekali main. Dan di sini dibilang ada 2 kali sesi. Yang pertama sesi pagi dan sesi sore. Kalau sesi paginya 4, kemudian sesi sorenya juga 4, berarti total pertandingan untuk setiap orang itu ada 8 ya. Ada 8 pertandingan atau 8 permainan. Seperti itu. Kemudian untuk setiap pemain yang menang diberikan 3 poin. Pemain yang seri diberikan 1 poin, pemain yang kalah tidak mendapatkan penambahan atau pengurangan poin. Nah, berdasarkan hasil pertandingan diperoleh informasi sebagai berikut. Pertanyaannya adalah siapakah yang tidak pernah seri? Berarti kita mencari yang tidak ada serinya sama sekali ya. Pemain mana nih? Gitu. Nah, langkah pertama teman-teman bisa petakan informasi-informasi yang ada di soal ini ke dalam bentuk tabel ya, ke dalam bentuk tabel atau matriks. Kenapa? Karena ini akan jauh lebih memudahkan teman-teman. Tadi berdasarkan analisis sebelumnya, setiap orang itu kan akan bertemu satu sama lain di pagi dan di sore. Berarti setiap pemain itu punya 4 kali pertemuan atau 4 kali permainan yang dikalikan dengan 2 ya, karena ada 2 sesi pagi dan sesi sore. Jadi setiap pemain itu ada 8 pertemuan ya. Jadi di sini untuk nama pemainnya kita inisialkan sebagai V, W, X, Y, dan Z, dan di sini adalah jumlah pertandingan atau jumlah permainannya. Masing-masing orang itu ada 8. Oke, coba kita analisis satu persatu. Di sini Violet dan Zidan menang sebanyak 2 kali. Berarti Violet 2 kali menang, Zidan 2 kali menang. Sedangkan Wina dan Yanti seri 4 kali. Berarti Wina 4 kali seri, Yanti 4 kali seri. Serta Violet dan Sabiru kalah 2 kali. Violet kalah 2 kali, Sabiru kalah 2 kali. Kemudian di sini sudah kita bisa cari ya informasi untuk si Violet. Dari 8, 2 sudah menang, 2 sudah kalah. Pertandingan itu kemungkinannya hanya ada yang menang, hanya ada yang kalah, atau dia seri. Berarti kalau sudah menang, sudah kalah, berarti sisanya itu adalah seri, yaitu sebesar 4. Dari sini sudah bisa kita hitung ya. Kalau menang itu kan diberikan 3 poin. Berarti 3 kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 6. Kalau dia kalah, tidak ada penambahan atau pengurangan alias 0. Berarti 0 dikalikan 2 hasilnya adalah 0. Kemudian kalau seri diberikan 1 poin. Berarti 4 dikalikan 1 hasilnya 4. Berarti totalnya ini, total poinnya kita jumlahkan 6 ditambah 0 ditambah 4. Yaitu sebesar 10. Berarti poinnya si Violet ini adalah 10 nilai akhirnya. Kemudian Violet mempunyai poin lebih besar daripada Zidan, tetapi lebih kecil daripada Wina. Nah, Violet sama Zidan selisihnya 4 poin. Jadi Violet ini lebih besar daripada Zidan ya. Violet lebih besar daripada Zidan dengan selisih 4 poin. Berarti kalau Violetnya 10, di bawahnya itu kan ada Zidan. Selisih 4 berarti di sini 6. Gitu. Nah, sedangkan di sini Zidan itu sudah ada keterangan menang.
sebanyak 2 kali. Kalau menang itu kan dikalikan 3 ya teman-teman. Menang dikalikan 3. Berarti 3 dikalikan 2 hasilnya sudah 6. Nah, berarti kemungkinannya itu sudah hanya yang menang saja di sini. Berarti nanti di sini berarti sisanya adalah yang kalah. Seperti itu. Kalah sebanyak 8 dikurangi 2, yaitu 6. 6 kali kalah. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini ada 6 kalah ya. Oke. Antara Yanti sama Zidane, di sini selisihnya juga 4 poin. Oke. Antara Yanti sama Zidane, di sini selisihnya juga 4 poin. Tapi kan 4 poin ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah ya daripada si Zidane. Ya, antara Yanti dan Zidane ini belum tahu siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Karena di sini informasinya belum lengkap. Tapi kalau kita analisis, pertama kalau seri, ya di sini kan sudah ada nih informasi kalau si Yanti ini seri. Kalau seri itu kan dapat 1 poin, ya 1, 4 dikalikan 1 hasilnya adalah 4. Nah, kalau di sini sudah ada minimal poin 4, berarti untuk poinnya Yanti pasti akan lebih tinggi daripada Zidane gitu. Karena kalau 6, kalau lebih tinggi selisihnya 4 poin itu kan 10. Kalau lebih rendah, nah pasti kan 2. Sekarang poinnya Yanti antara 10 atau antara 2 gitu kan. Nah, di sini punya Yanti itu nilainya dia sudah 4 gitu. Berarti kan dia tidak mungkin ada di bawah 6 ya. Karena nilainya di sini minimal sudah 4 karena dia seri. Berarti mau tidak mau dia nilai akhirnya itu adalah 10. Di sini berarti harus 10 nilai akhirnya. Gitu. Nah, supaya di sini ada 6 kalah. Oke, supaya nilai akhirnya di sini adalah 10, berarti perlu kita telusuri kan berapa yang bisa menghasilkan nilai 10 ini. Berarti kan di sini sudah ada 4 ditambah 6 ya. 4-nya sudah ada, berarti kita kan perlu mencari 6-nya ini dari mana. Nah, 6-nya ini diperoleh dari 2 kali menang. Nah, 2 dikalikan 3 menghasilkan 6. Gitu. Karena 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10 gitu. Sisanya ya sudah kita jadikan gamesnya ini kalah. Kemudian untuk hasil dari W dan X ya antara Wina dan Sabiru, di sini perlu kita teliti terlebih dahulu. Di sini untuk si Wina sudah ada seri. Untuk Sabiru sudah ada kalah gitu ya. Dari 8 sudah 4, tersisa 4 lagi. Nah, dari 4 permainan kemungkinannya itu karena seri sudah berarti antara menang dan kalah. Antara 4-4-nya menang atau 3-nya menang, 1-nya kalah. Tapi kalau untuk Sabiru sudah ada 2, berarti sisanya itu tinggal 6 permainan lagi. Nah, dari 6 permainannya ini kemungkinan 4-nya menang. Kenapa 4 yang menang? Karena di sini dibilang Wina dan Sabiru itu punya kemenangan yang sama. Berarti kemungkinan kemenangan yang paling tinggi itu adalah yang 4 kali menang ya. Kemudian kalau 4-nya sudah menang, sisanya itu yang sudah kalah, menang, berarti tersisa yang seri gitu. Atau kemungkinan yang kedua, 3 yang menang atau 3 seri. Nah, di sini coba kita analisis dulu poinnya. Kalau 4 menang 0 kalah, berarti 4 dikalikan 3, ya, karena 4 kali menang dikalikan 3 poin, 0 kali kalah dikalikan 0 poin. Hasilnya adalah 12. Kalau 3 kali menang, 1 kali kalah, berarti 3 kali 3 ya, 3 kali permainan dikalikan 3 poin, kemudian 1 kali kalah dikalikan 0 poin. 3 kali 3, 9, ditambah 0, ya, ini hasilnya 0, berarti hasilnya adalah 9. Kalau 12 ditambahkan dengan 4, kemungkinan pertama itu hasilnya 16. Kalau kemungkinan kedua yaitu 9 ditambahkan dengan 4, hasilnya itu adalah 13. Sama untuk nilai Sabiru ya. Sudah ada 2 kalah, kemungkinan pertama 4 menang 2 seri, di sini 4 dikalikan 3, ya sudah, hasilnya adalah 12. Kemudian 2 kali seri, poinnya itu 1, berarti 2 kalikan 1 hasilnya 2. 12 ditambah 2, hasilnya adalah 14. Kemudian 3 kali menang, 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 3 kali seri berarti 3 kali 1 hasilnya adalah 3. 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12. 14 ditambah 0 hasilnya 14.
12 ditambah 0 hasilnya adalah 12. Di sini dibilang keduanya punya selisih 1 poin. Berarti mana yang kemungkinannya itu antara W dan X itu bisa 1 poin selisihnya. Berarti kita pakai gunakan atau kita gunakan nilai yang 13 ini ya teman-teman sama yang 12 gitu. Supaya selisihnya itu antar W dan X adalah 1 poin gitu. Berarti untuk kemungkinan yang pertama ini kita coret. Dan kemungkinan yang pertama di Sabiru juga kita coret ya. Oke, jadi siapa nih yang nggak pernah seri? Teman-teman bisa lihat nih dari hasil permainan analisisnya. Semuanya ini ada seri, di sini ada seri, ada seri, ada seri. Di sini 6 kalah ya tadi. Oke, berarti di sini yang tidak pernah seri adalah si Z, yaitu Zidane. Jadi nomor 7 jawabannya yang E. Soal nomor 8. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas itu terkait dengan soal verbal analitis ya teman-teman. Pertama coba kita baca dulu. Seorang atlet akan membuat jadwal makan atas program diet yang hendak ia jalani. Jadwal makan sehari itu terdiri atas 2 kelompok, 1 jenis buah dan 1 jenis sayur. Jenis buah dan sayur itu berbeda-beda dari Senin sampai dengan Jumat. Sayuran yang tersedia ada rebung, sawi, tauge, ulam, dan fori-fori. Sementara buahnya itu ada anggur, belimbing, ceri, duku, dan erbis. Atlet ini tidak memakan menu yang sama dalam 1 minggu. Aturannya sebagai berikut. Coba kita baca pertanyaannya dulu. Kalau sawi dimakan bersamaan dengan erbis dan anggur dimakan pada hari Rabu, mana nih pernyataan yang salah? Ya, ditanyakan pernyataan yang salah. Berarti mau tidak mau kita analisis dulu ya, bagaimana pemetaan makan buah dan sayur selama 1 minggu ini untuk atlet. Aturan yang pertama, belimbing dimakan sebelum rebung dan ulam. Belimbing dimakan sebelum rebung dan ulam. Jadi belimbing ini dimakan terlebih dahulu, baru makan rebung, baru makan ulam. Ceri dimakan sebelum duku, berarti ceri dimakan sebelum duku. Dan ceri dimakan pada hari yang sama dengan fori-fori asparagus. Berarti ceri sama dengan fori-fori. Atau maksudnya ceri sama dengan fori-fori itu adalah mereka di 1 hari yang sama. Tauge tidak dimakan setelah duku atau erbis. Nah, berarti kalau tauge tidak dimakan setelah duku atau erbis, berarti tauge ini kan dimakannya sebelum duku atau erbis. Berarti tauge ini dimakannya duluan, baru makan duku, baru makan erbis, atau makan tauge dulu, baru erbis, baru duku. Kenapa kalau yang belimbing ini langsung rebung dan ulam? Karena di sini kata hubungnya dan ya, berarti belimbing, baru rebung, baru ulam. Tapi kalau tauge di sini kata hubungnya tadi atau, berarti kemungkinannya bisa duku dulu baru erbis, atau erbis dulu baru duku, seperti itu. Kemudian anggur dimakan sebelum ceri, berarti anggur dimakan terlebih dahulu sebelum ceri. Kemudian ulam dimakan setelah fori-fori asparagus. Berarti makan fori-fori asparagus dulu baru kita makan ulam. Seperti itu. Nah, di sini yang bisa digabungkan itu adalah anggur, ceri, dan fori-fori ya. Karena mereka di 1 hari yang sama. Nah, ceri dimakan sebelum duku. Fori-fori asparagus ini dimakan sebelum ulam. Gitu ya. Oke. Kita lihat untuk pemetaannya. Nah, untuk pemetaannya, teman-teman di sini bisa gunakan tabel dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian di sini sudah ada informasi yang pas ya, atau informasi yang khususnya. Anggur dimakan hari Rabu. Teman-teman langsung tulis A dimakan di hari Rabu. Tapi teman-teman perlu pisahkan nih antara kolom sayur dan buah supaya tidak tertukar dan analisis kita jadi lebih mudah. Oke, anggur dimakan hari Rabu. Berarti kalau anggur kita lihat setelahnya itu makan apa? Setelahnya itu kan makan ceri ya. Setelah anggur itu makan ceri atau duku atau ulam. Nah, ceri itu kan bisa di hari Kamis atau di hari Jumat. Tapi kalau cerinya dimakan di hari Jumat, dukunya dimakan di hari apa? Ya, tidak masuk. Jadi lebih enak kalau misalnya cerinya di hari Kamis, dukunya di hari Jumat, supaya dukunya juga masuk. Nah, di mana ada ceri, di situ ada fori-fori, gitu. Di mana ada ceri, di situ ada fori-fori. Berarti sayur di hari Kamis itu adalah V, fori-fori. Kemudian setelah makan fori-fori, baru kita makan sayur ulam, ya. Setelah makan fori-fori, baru kita makan sayur ulam. Berarti setelah V, baru kita ke U, ya.
berarti hari Jumat ini U. Karena nggak ada kolom lain, berarti di sini sudah pasti U. Gitu. Oke, kemudian kita analisis selanjutnya bahwa di sini tadi kita sudah dapat A, sudah dapat C, sudah dapat D, sudah dapat V, sudah dapat U. Nah, di sini untuk sayur tauge dimakan sebelum duku atau erbis, ya, atau erbis dulu baru duku. Sekarang tadi kita sudah tahu D-nya itu untuk soal sebelumnya D-nya di sini, ya. Berarti kalau taugenya kita isi di hari Selasa ini nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini belum ada E, gitu, belum ada erbisnya. Jadi lebih baik T-nya itu ditaruh di hari Senin supaya di sini bisa diisi oleh huruf E atau erbis. Nah, kalau untuk nilai T di sini nggak mungkin ya, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini tauge itu harus dimakan duluan, bukan dimakan bersamaan. Nah, kemudian kita cek sawi dimakan bersamaan dengan erbis. Nah, di sini sudah ada erbis, kemudian di sini pasti sayurnya itu yang sawi ya di hari Selasa. Oke, kemudian di sini tinggal kita lengkapi. Sudah ada huruf A, huruf C, huruf D, huruf E, berarti buah yang belum adalah buah belimbing, buah B ya. Kemudian tadi di sini juga kita sudah dapat tauge, sudah dapat sawi, dapat fori-fori, dapat ulam, berarti yang belum yang mana? Di sini sayuran yang belum adalah yang rebung. Nah, tinggal kita analisis satu persatu nih. Atlet memakan sayur rebung 2 hari setelah sayur tauge. Rebung dimakan 2 hari setelah tauge. Ya, 1, 2. Ini tepat. Ceri dan ulam dimakan secara berurutan. Ceri baru ulam. Nah, ini betul juga. Fori-fori asparagus dimakan setelah duku. Fori-fori dimakan setelah duku. Nah, ini nggak mungkin ya. Karena sebelum. Di sini juga petunjuknya fori-fori asparagus barengan dengan ceri. Nah, sementara ceri ini sebelum duku. Ya. Bukan setelah, tapi seharusnya sebelum. Belimbing dimakan sebelum sayur sawi. Betul ya, belimbing dimakan sebelum sayur sawi. Kemudian anggur dan rebung dimakan secara bersamaan. Anggur sama rebung makannya bersamaan. Nah, ini betul, ini betul. Kita cari pernyataan yang salah. Berarti jawabannya adalah yang C, ya. Untuk soal nomor 9 di sini adalah terkait dengan soal deret huruf. Nah, kalau deret huruf boleh teman-teman baca terlebih dahulu sesuai abjad A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N gitu ya. Kalau teman-teman mudah untuk menemukannya silahkan. Tapi kalau teman-teman kesulitan silahkan ubah ke deret angka. Di sini B-nya itu adalah huruf kedua, C-nya ini adalah huruf ketiga, E-nya ini adalah huruf kelima, H huruf ke-8, M huruf ke-13. Dari 2, 3. 3, 5, 5, 8. Nah, ini merupakan pola Fibonacci, ya. Pola Fibonacci itu adalah suku selanjutnya merupakan hasil dari penjumlahan 2 suku sebelumnya, ya. Suku atau pola Fibonacci ini adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya. Nah, kalau kita lihat tadi di suku ketiga nilainya itu 5, yang merupakan hasil penjumlahan 2 ditambah 3. Kemudian 8. 8 ini diperoleh dari 3 ditambah 5. 13 diperoleh dari 5 ditambah 8. Berarti untuk selanjutnya adalah tinggal 8 ditambah 13. Hasilnya adalah 21. Nah, huruf ke-21 itu apa? Huruf ke-21 itu adalah U. Berarti di sini jawabannya sudah jelas yang E. Kemudian soal nomor 10. Kinan lari pagi mengelilingi GBK dengan keliling 8 km dengan kecepatan 27 km per jam. Ratna juga mengelilingi stadion yang sama dengan kecepatan 13 km per jam. Kedua anak tersebut pertama berpapasan pada pukul 7.45. Pukul berapakah mereka akan berpapasan untuk yang ke-N kali setelah pertama kali berpapasan di pukul 7.45? Nah, tipe soal ini merupakan tipe soal JKW ya teman-teman, yang jenis JKW-nya itu berpapasan. Nah, ingat aja kalau berpapasan itu langsung pakai rumus WP sama dengan jarak total dibagi jumlah kecepatan atau kecepatan total. Nah, kecepatan total itu kan K1 ditambah K2. Nah, jaraknya ini kita bisa langsung pakai keliling ya. Jadi
GBK misalnya bentuknya lingkaran. Nah, kelilingnya ini nilainya itu sudah 8 kilometer misalnya. Nah, berarti kan 8 kilometer ini adalah jarak yang ditempuh atau jarak totalnya. Kemudian K1-nya kita peroleh dari 27 kilometer per jam. Kemudian K2-nya ini adalah 13. Nah, 27 ditambah 13 nilainya adalah 40. Jadi ini WP-nya atau waktu papasannya adalah 8/40 jam. Tapi karena nggak ada opsi dalam jam, alias di sini semua dalam menit, berarti tinggal kita ubah dari jam ke menit dengan cara dikalikan 60 menit. Nah, di sini kalikan 60 dicoret ya. Di sini 2, di sini 3, di sini coret, di sini 1, di sini 4. 4 dikalikan 3 yaitu 12 menit. Berarti antara Ratna dan Kinaan, mereka ini akan berpapasan untuk yang kedua kalinya itu pukul ya setiap 12 menit ya, 7.45 ditambah 12 menit. Atau setelahnya itu nanti ditambahkan 24, kemudian ditambahkan 36 alias kelipatannya ya. N-nya ini dikalikan kelipatannya. Pada intinya di sini yang kita cari adalah setiap 12 menit. Nah, kalau di sini jawabannya udah jelas ya, yang C. Untuk soal nomor 11 di sini ada deret angka. Nah, teman-teman bisa cermati ya, kalau deret angka ini angkanya itu kontras. Dari 600 tiba-tiba jadi 5. Nah, kalau dari 600 kemudian bisa jadi puluhan, tiba-tiba jadi satuan atau selisihnya kontras, itu pasti antara perkalian atau pembagian. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya menurun nih. Berarti di sini adalah pembagian atau faktor. Nah, tapi di sini pembagiannya ada yang spesial. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini tuh ada angka-angka kuadratnya ya teman-teman. Kayak di sini 625, 256, 25. Nah, di sini tuh seperti ada angka kuadrat ya. 25 sama 5 ini kan seperti berkaitan. Nah, berarti polanya kalau kita lihat secara lengkap, nah di sini bahwa 25 sama 5 itu merupakan akarnya. Oh, ternyata 625 ini juga merupakan akar dari atau hasil dari 25 kuadrat begitu. Sama juga dengan 256 dan 16. Berarti 16 kalau dikuadratin hasilnya 256. Nah, untuk mencari nilai titik-titik tinggal kita akarkan saja 16. 16 diakarin menjadi 4. Jadi nomor 11 jawabannya itu adalah yang B ya teman-teman. Kemudian soal nomor 12. Setelah 8 bulan, tabungan Ipang di bank ini berjumlah Rp2.700.000. Kalau bank ini memberikan bunga tunggal 12% per tahun, tabungan awal Ipang ini berapa sih? Nah, ini merupakan tipe soal aritmatika sosial terkait dengan tabungan. Di sini kita mencari pokok tabungan atau tabungan awalnya si Ipang. Karena kita nggak tahu, kita misalkan sebagai P. Bahwa rumus tabungan akhir itu pastikan ada dari pokok ditambahkan dengan bunga. Nah, kemudian di sini tabungan akhirnya nilainya sudah ketahuan nih teman-teman, yaitu 2.700.000. Kita tulis 2.700.000 sebagai tabungan akhir. Kemudian pokok. Pokoknya ini adalah P, karena tadi kita misalkan pokok tabungan itu sebagai P. Kemudian bunga. Ingat rumusnya bunga itu diperoleh dari persentase bunga dikalikan dengan pokok dikalikan dengan periode ya. Nah, periode. Kalau kita lihat di sini persentasenya itu 12% per tahun. Di sini kita tulis 12% atau 12/100. Dikalikan pokok. Nah, pokoknya itu tadi kita misalkan sebagai P. Ya, anggap aja P. Kemudian periode. Di sini periodenya itu 8 bulan. Nah, karena persentase bunganya dalam tahun, sementara periodenya ini dalam bulan, berarti periodenya ini 8 dibagi 12. Ya, 8 bagi 12 karena harus diubah ke dalam tahun dulu. Dengan cara dibagi 12. Nah, untuk yang bunga bisa kita kerjakan terlebih dahulu nih. Ini bisa dicoret gitu. Sehingga untuk nilai P-nya itu kan tersisa, tadi kan sudah dicoret ya. Tersisa 8P/100. Nah, 8/100P ini ditambahkan dengan nilai P. Sebenarnya di sini kan ada 1 ya, 1P. Nah, 1 atau P itu kan nilainya sama dengan 100
per 100P. Ditambahkan dengan 8P. Berarti menjadi 108P. Gitu. Nah, kemudian 108 pindah ruas ke sebelah kiri. Menjadi Rp2.700.000 dibagi 108 per 100. Sama dengan P. Nah, supaya bisa kita kali, berarti kan di sini pecahannya dibalik ya. Pecahannya dibalik. Menjadi dikalikan 100 per 108. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman coret, maka menjadi nilainya Rp2.500.000. Sehingga pokok tabungannya si Ipang adalah yang E, Rp2.500.000. Soal nomor 13. Seseorang yang rajin makan sayur, pasti tubuhnya sehat. Naura akan berangkat ke sekolah jika tubuhnya sehat. Ternyata Naura tidak berangkat ke sekolah. Simpulan yang benar seperti apa? Nah, di sini terkait dengan verbal silogisme, dengan tipe soalnya implikasi. Karena di sini kaitannya dengan jika maka ya. Oke, nah kita misalkan dulu seseorang rajin makan sayur. Nah, seseorang yang rajin makan sayur ini sebagai P. Tubuhnya sehat ini sebagai Q. Berarti premis pertama berbunyi jika P maka Q. Naura akan berangkat ke sekolah jika tubuhnya sehat. Ingat, kalau implikasi itu kan premisnya jika P maka Q ya. Jika P maka Q. Nah, jika maka. Yang nempel dengan jika ini adalah yang penyebabnya. Gitu. Meskipun jikanya ditaruh di belakang kalimat, dia akan tetap menjadi penyebab. Nah, jadi di sini karena jikanya ada di belakang kalimat, di sini yang kita jadikan penyebabnya atau menjadi premis yang kita tulis pertama kali terlebih dahulu. Di sini tubuhnya sehat ini sudah dinotasikan premisnya itu sebagai Q. Berarti di sini Q gitu. Jika Q maka yang ini Naura akan berangkat ke sekolah. Premis baru menjadi R gitu ya. Jika Q maka R. Kemudian premis ketiga, Naura tidak berangkat ke sekolah. Tadi sudah ada mirip ya, yang R, Naura berangkat ke sekolah. Berarti kalau tidak berangkat ke sekolah, ini kan sebenarnya negasinya atau kebalikannya atau makna sebaliknya, makna lawan dari R, berarti negasi R. Nah, di sini ada 3 premis. Cara mengerjakan implikasi ketika ada 3 premis, teman-teman gunakan aturan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu kan hanya bisa 2 premis ya. Berarti teman-teman silahkan kerjakan 2 dari 3 premis tersebut. Boleh teman-teman kerjakan premis 1, premis 2 dulu. Atau teman-teman kerjakan premis 2, premis 3 dulu juga boleh. Ya, kalau di sini misalnya kita kerjakan premis 1 dan premis 2 terlebih dahulu. Ya, kita kerjakan premis 1 dan premis 2. Premis 1 dan premis 2, premis 1 berbunyi jika P maka Q. Premis kedua berbunyi jika Q maka R. Nah, di sini dicoret, berarti premis 1 dan 2 ini adalah jika P maka R. Gitu. Nah, kemudian hasil dari premis 1 dan 2 ini kita adu lagi dengan premis ketiga. Karena premis ketiga ini belum ditarik kesimpulan. Ya. Jika P maka R, kemudian negasi R. Nah, ini merupakan penarikan kesimpulan menggunakan modus tollens. Ya. Menggunakan modus tollens. Jadi kalau misalnya di sini yang dinegasikan adalah yang akibatnya, berarti kesimpulan dari modus tollens adalah pasti negasi dari penyebabnya. Kemudian di opsi tinggal kita cari ya, mana nih yang negasi dari P atau seseorang yang tidak rajin makan sayur. Nah, yang tidak rajin makan sayur di sini ya, yang C. Jadi nomor 13 jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 14. Setiap karyawan teladan pasti terkenal di Jakarta. Setiap karyawan yang aktif pasti jadi teladan. Sebagian karyawan studiku terkenal di Jakarta. Nah, ini adalah tipe soal verbal silogisme juga, tapi perbedaannya ini adalah yang kuantor. Kenapa? Karena di cirinya sini ada kuantor setiap atau mirip dengan semua dan kuantor sebagian. Nah, pertama kita coba gambar diagram pertama dulu, premis pertama. Setiap karyawan teladan pasti terkenal di Jakarta. Nah, berarti setiap yang teladan pasti dia terkenal, ya.
Jadi diagram teladan ini di dalam diagram terkenal. Kemudian, setiap karyawan yang aktif pasti teladan. Nah, berarti di sini ada lingkaran aktif di dalam lingkaran teladan, diagram teladan. Kemudian, karyawan studiku terkenal di Jakarta. Sebagian karyawan studiku terkenal di Jakarta. Nah, seharusnya itu kan diagram untuk premis 3, karyawan studiku. Nah, di sini diagramnya terkenal sebagiannya, gitu ya. Terkenal, ini terkenal. Nah, teman-teman menggambar diagram karyawan studikunya itu jangan hanya di area terkenal aja, gitu. Tapi teman-teman perlu memotong juga untuk dikenakan diagram aktif dan diagram teladan. Kenapa? Karena kalau tidak kita potong diagram aktif dan diagram teladannya, berarti nanti kita menutup kemungkinan kalau aktif dan teladannya ini juga merupakan karyawan studiku, gitu. Di soal kan nggak dispesifikkan ya, seperti apa. Kita juga nggak tahu apakah aktifnya ini termasuk atau tidak, apakah teladannya ini termasuk atau tidak. Nah, supaya aman, jadi lebih baik kita potong semuanya, seperti itu. Jadi nanti tidak ada kemungkinan yang kita lewatkan. Nah, dari sini boleh teman-teman analisis opsinya. Opsi A, sebagian karyawan teladan namun tidak terkenal di Jakarta. Nah, ini kurang tepat ya. Seharusnya seluruh karyawan teladan itu pasti terkenal. Nggak ada karyawan teladan yang tidak terkenal gitu ya. Berarti opsi A ini kurang tepat. Ada karyawan aktif tapi tidak terkenal di Jakarta. Nah, nggak mungkin kalau dia aktif itu tidak terkenal, karena aktif ini semuanya masuk di diagram terkenal ya. Yang B juga salah. Seluruh karyawan studiku jadi teladan dan terkenal di Jakarta. Nah, ini yang menjadi salah ini kuantor seluruh ya. Seharusnya hanya sebagian gitu. Karyawan studiku yang aktif pasti terkenal di Jakarta. Nah, karyawan studiku yang aktif pasti dia terkenal di Jakarta. Betul ya? Jadi yang aktif nih, karyawan studiku yang aktif di sini dia pasti juga terkenal. Kemudian sebagian karyawan studiku yang aktif, sebagian yang aktif tidak terkenal. Nah, ini salah ya. Seharusnya kalau dia aktif sudah pasti dia terkenal. Jadi nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kemudian soal nomor 15. Sebuah segitiga siku-siku punya luas 84 cm kuadrat. Jika panjang alas segitiga tersebut adalah 24 cm, panjang hipotenusa atau sisi miringnya segitiga siku-siku tersebut berapa? Nah, karena luas segitiganya itu adalah 84 cm persegi dan panjang alasnya 24 cm, berarti tingginya kan bisa dihitung dari rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Tadi luasnya ini kita ganti dengan 84. Kemudian alasnya ini kita ganti dengan 24 dikalikan tinggi. Nah, tingginya ini yang kita cari. Gitu. Berarti kalau kita coret 2 dan 24 tersisa 12. Berarti 84 sama dengan 12 dikalikan tinggi. Berarti tingginya 84 kita bagi nih dengan 12. Hasilnya adalah 7 cm. Nah, kalau kita gambar bentuk segitiga siku-sikunya, berarti di sini alasnya itu 24, tingginya itu adalah 7. Nah, untuk mencari sisi miring ini, teman-teman bisa menggunakan pakai rumus Pitagoras ya. Berarti mencari sisi miring adalah akar dari jumlah sisi tegak kuadrat ya. Nah, 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Teman-teman hitung nanti diakarin hasilnya berapa. Atau teman-teman bisa pakai rumus triple Pitagoras. Ya, triple Pitagoras itu adalah rasio-rasio dari persamaan Pitagoras gitu. Jadi misalnya persamaan Pitagoras itu ada 3, 4, 5. Kemudian ada 7, 24, 25 gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah ada angka 7, sudah angka 24. Berarti yang kurang adalah angka 25. Nah, untuk triple Pitagoras ini angkanya banyak banget ya teman-teman. Ada bermacam-macam, boleh teman-teman hafalkan sebagai alat bantu teman-teman. Nah, untuk soal nomor 15 ini berarti jawabannya sudah jelas yang D.
Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan terkait dengan soal-soal tryout. Gimana nih pemahamannya teman-teman? Dan tips-tips menarik dari studiku. Nah, jadi teman-teman jangan lupakan rumus-rumus studi busnya ya. Nah, coba kita kerjakan lagi soal-soal tryout selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton hingga akhir video ini ya. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, teman-teman juga bisa loh mendapatkan ribuan kuis HOTS yang menarik dan tentunya juga materi yang super lengkap dan rumus-rumus studi bus yang dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal. Teman-teman langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi ini ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Yuk langsung aja daftarkan dirimu sekarang juga. Kami tunggu ya. Dadah! Bimbel Studi CPNS bener-bener rekomen banget nih buat teman-teman yang ingin lolos CPNS tahun ini. Materi pembelajarannya sudah disusun secara terstruktur, mulai dari apa yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu hingga ke tahap-tahap selanjutnya. Setelah memahami materi, teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan kuis yang tujuannya untuk mengukur seberapa paham sih teman-teman terkait materi yang baru aja dipelajari nih. Studi CPNS tersedia kelas live via Zoom bareng tutor-tutor profesional. Selain itu ada puluhan paket tryout yang tampilannya mirip banget dengan ujian sebenarnya. Studi CPNS juga ada kelas drilling soal yang bikin teman-teman makin siap 100% untuk hadapi ujian nanti. Semua benefit kelas ini bisa teman-teman dapatkan cuma 249.000 aja loh. Yuk langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan daftarkan diri teman-teman sekarang juga.